Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya Pak Guru akan mengabsen kalian semua sesuai dengan daftar hadir. Secara keseluruhan Pak Guru melihat hadir semua, meskipun ada beberapa anak-anak yang saya lihat kameranya mungkin karena jaringan bermasalah. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi. Apa kabar semua? Selamat pagi, baik-baik Pagi, saja Pak. Baik. Terima kasih. Apakah anak-anakku sekalian tadi sudah sarapan pagi sebelum belajar pada pagi ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, kenapa belum? Bangun pagi, Mungkin Pak. terlalu pagi ya? Iya, Pak. Nah, anak-anakku sekalian, pada musim pandemi COVID-19 ini, anak-anak sekalian harus lebih meningkatkan lagi kewaspadaan, kesehatan dengan bangun pagi lebih awal, sarapan pagi, kemudian berkemas-kemas untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal. Meskipun dalam kondisi pembelajaran daring ini, suasana belajar anak-anak sekalian tetap seperti pada saat kita belajar tatap muka. Bangun pagi seperti biasanya, lalu berkemas-kemas, mandi, berpakaian seragam, sarapan, dan jangan lupa berdoa. Itu pertama. Anak-anakku sekalian, tadi di jam pertama kalian sudah berdoa ya. Nah, pada pelajaran kali ini tetap kita berdoa, semoga senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk doa pagi, saya minta kesediaan ketua kelas Ibu Damaris, ketua kelas Saudari Damaris untuk memimpin doa pagi. Pak Guru persilakan, Ananda Damaris. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Damaris. Anak-anakku Ya, sekalian, Guru. sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang Guru akan tampilkan melalui slide yang sudah ada, perlu Pak Guru sampaikan kompetensi dasar yang akan ingin dicapai pada pembelajaran kali ini seperti yang terlihat di slide kalian masing-masing. Di kompetensi dasar untuk pengetahuan, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikator pencapaian kompetensi, siswa mampu menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, siswa mampu menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat. Yang keempat, siswa mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru lanjut menyampaikan materi, tentu anak-anak sekalian
tentang bilangan ini bukan hal yang baru. Kenapa? Karena pada saat kalian duduk di SD, terutama di kelas 6, pengenalan tentang bilangan ini telah anak-anakku dapatkan. Nah, khusus kali ini kita akan berbicara di pelajaran untuk menguatkan tentang bilangan. Bilangan ini terdiri dari, ada yang disebut dengan bilangan kaca, itu dimulai dari 0, dimulai dari 0, ini. Nah, sekalian ini dimulai dari 0, kemudian lalu ke sebelah kanan, ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan positif, ya dimulai dari angka 1. Ini mulai dari angka 1 ke arah kanan. Sedangkan bilangan bulat itu berada di sebelah kiri 0, ya dengan nilai. Dan untuk sekalian, kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Perlu Pak Guru sampaikan bahwa penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Operasi pada penjumlahan dilambangkan dengan tanda positif seperti ini. Nah, contoh. Ini sebuah contoh Pak Guru sampaikan. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang? Untuk menghitung jumlah boneka, ini anak-anakku sekalian bisa memampatkan sebuah garis bilangan, ya, dalam menghitung jumlah, seperti yang tertera di layar anak-anak sekalian. Jadi pertama Mia mendapatkan hadiah 3 boneka. Ya, 3 boneka. Kalau kita menggunakan garis bilangan, bergerak ke sebelah kanan sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3. Selanjutnya mendapatkan hadiah lagi 4. Jadi dari 3 bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Sekarang menunjukkan angka 3. Artinya dalam kalimat matematikanya 3 ditambah 4 ini sama dengan 7. Jadi ini dengan bantuan garis bilangan kita bisa dengan mudah menjumlahkan 2 buah bilangan atau lebih berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya, nah demikian anak-anak sekalian, ini sudah sampai pada penghujung pelajaran ini tentang bilangan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk menghitung jumlah dan menggunakan garis bilangan itu lebih fakta kelihatan. Kemudian yang kedua, bilangan memiliki 2 sifat asosiatif, sifat komutatif dan sifat asosiatif. Tetapi ada juga sifat yang lain, ada 3 tadi, yaitu sifat penjumlahan bilangan genap ditambah genap pasti hasilnya genap, bilangan ganjil ditambah bilangan genap hasilnya ganjil, bilangan ganjil ditambah ganjil hasilnya bilangan genap. Jadi seperti itu anak sekalian. Nah, sebelum kita akhiri anak sekalian, Pak Guru berpesan karena suasana sekarang ini masih suasana pandemi COVID-19. Pertama, Pak Guru pesan anak-anak sekalian harus tetap menjaga meminum protokol kesehatan. Ketika anak-anak harus keluar, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.
Mari Pagi kita Bapak Guru. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak.